Berikut ini adalah penjelasan tentang apa itu diskriminasi. Nah, diskriminasi adalah tindakan yang membedakan, memperlakukan, atau mengistimewakan seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, usia, orientasi seksual, status sosial, atau kecatatan yang mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Diskriminasi gender terbagi atau dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti: pertama, perbedaan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan; kedua, kekerasan fisik maupun non-fisik terhadap perempuan; ketiga, pelecehan seksual; keempat, eksploitasi seks terhadap perempuan; kelima, pemberian upah yang berbeda berdasarkan jenis kelamin; keenam, perempuan yang memiliki anak cenderung tidak dipanggil untuk wawancara atau ditawari gaji yang lebih rendah; ketujuh atau terakhir, perempuan yang sudah bekerja rentan dipecat, tidak dipromosikan atau dikurangi upahnya karena hamil atau berencana hamil. Diskriminasi gender dapat berdampak pada banyak hal seperti: pertama, kesehatan mental dan fisik; kedua, kekerasan; ketiga, akses layanan kesehatan; keempat, produktivitas dan inovasi di organisasi; kelima, pertumbuhan ekonomi; keenam, kehidupan anak-anak; dan terakhir, stereotip gender. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus dari diskriminasi gender. Dari beberapa contoh kasus tersebut, saya mengambil satu kasus, yaitu tentang pulang ngaji, pria ini malah siksa ibu-ibu 72 tahun di Surabaya, kini diburu polisi. Itu yang menjadi kasus yang saya ambil contohnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat kasus yang saya ambil. Nah, kejadian serupa ini dialami oleh ibu bernama Haryani. Ia mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh pria berinisial NM, yaitu tetangganya sendiri. Dalam kesaksiannya, korban atau Haryani ini menceritakan bahwa usai mengikuti pengajian, NM atau pelaku menawarkan diri untuk memijat korban di rumahnya. Setelah masuk ke rumah, NM mengunci pintu dan korban tidak menaruh rasa curiga kepada pelaku. Usai dipijat, MN mengajak Haryani ke kamar mandi dengan alasan mencuci kaki agar tidak pegal-pegal. Haryani pun percaya lantas mengikuti NM ke kamar mandi. Saat itulah pelaku melakukan penganiayaan kepada korban dengan mencelupkan kepala korban ke dalam air dan membenturkan kepala korban ke tembok. Namun untungnya korban sempat berteriak dan meminta tolong, dan hal itu didengar oleh tetangga sekitar korban. Setelah tetangga sekitar masuk ke dalam rumah, pelaku sudah melarikan diri dan meninggalkan korban sendiri. Mendapati hal itu, tetangga korban melaporkan kejadian tersebut kepada anaknya yang kebetulan tidak tinggal bersama-sama dengan korban. Setelah anak korban mendapatkan kabar tersebut, ia langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi, yaitu di Polsek Tegalsari. Dan kesimpulannya, diskriminasi gender adalah perlakuan tidak setara atau tidak adil terhadap seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Diskriminasi gender dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Nah, kasus yang saya ambil ini yaitu berhubungan dengan diskriminasi gender di kehidupan sosial. Nah, diskriminasi gender dapat berdampak pada kesehatan mental perempuan, seperti perasaan rendah diri, ketidakamanan, dan trauma. Pelecehan seksual juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental, seperti post-traumatic stress disorder. Kejadian yang saya ambil tadi atau kasus yang saya berikan contoh itu masuk dalam pasal 352 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan ringan. Sekian presentasi saya mengenai diskriminasi gender pada saat ini. Terima kasih. Shalom.